Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke chapter 3. Kita kembali ke video pengantar manajemen chapter 3, yaitu chapter 2 sebenarnya. Organizational Culture and Environment. The Constraints. Organisasi dan lingkungannya. The constraint artinya yang membatasi manajemen, ya. Jadi manajemen itu dibatasi oleh dua hal ini, yaitu budaya dan lingkungannya. Seperti apa membatasinya? Kita mulai pembahasan sebagai berikut. Dimulai dengan membahas dua sudut pandang tentang manajer, yaitu ada yang berpendapat manajer adalah omnipotent dan ada yang berpandang manajer itu adalah simbolik. Omnipotent itu manajer benar-benar bertanggung jawab terhadap gagal dan suksesnya manajemen atau organisasi. Jadi organisasi itu ditentukan oleh kualitas manajernya. Ya. Termasuk juga kinerjanya. Kemudian kalau simbolik, ya manajer itu tidak begitu berpengaruh. Tidak menentukan, yang menentukan itu adalah faktor lingkungannya. Seperti ekonomi pelanggan, kebijakan pemerintah, persaing, kondisi industri, teknologi, dan tindakan dari manajer sebelumnya. Itu bedanya omnipotent dan simbolik. Mungkin Anda berpikiran memang ada, apakah ada itu pemikiran seperti itu? Ya, kalau kita lihat misalnya di pilkada saja, ya ada yang berpikiran itu simbolik dan ada yang berpikiran omnipotent. Sepertinya seperti itu. Oke, dan selanjutnya apa itu yang dimaksud dengan budaya organisasi? Adalah sharing makna, ya, dan keyakinan umum yang dipegang oleh anggota organisasi, yang menentukan bagaimana mereka beraksi antara satu dan yang lain. Jadi makna dan keyakinan umumnya apa gitu di situ. Itu yang disebut budaya di suatu tempat. Sama seperti di lingkungan juga, di suatu tempat, negara, provinsi atau punya budaya sendiri, artinya dia memiliki makna dan keyakinan umum di situnya tersendiri gitu, yang menentukan bagaimana dia berinteraksi satu dengan yang lain. Apabila ada makna dan keyakinan tapi tidak menjadi acuan gitu dalam berperilaku, ya tidak menentukan, itu berarti ya bukan budaya sih. Atau budaya tapi lemah. Nanti kita akan bahas ke depannya. Dan gampangannya, sederhananya, karakter orang itu karakter. Tapi kalau pribadi, orang kan punya karakter pribadi, ya. Kalau karakter pribadi namanya kepribadian seseorang. Tapi kalau karakter dalam satu lingkungan, itu namanya budaya gitu, ya. Gampangannya gitu. Atau bisa juga dijelaskan di sini, the way we do things around here. Jadi berkaitan dengan nilai, simbol, ritual, mitos, dan praktek-praktek. Jadi the way we do things around here adalah kita punya cara, kalau bahasa daerah itu kita punya cara, itu namanya
budaya ya, punya cara dalam bidang nilai-nilai, simbol, ritual, mitos, dan praktis. Lalu implikasinya apa kalau berbicara tentang budaya? Itu berarti sesuatu yang dipersepsikan. Jadi orang punya persepsi dan di-share dalam lingkungan tersebut. Jadi nggak dipegang oleh seorang dan deskriptif. Jadi bisa diuraikan bentuknya seperti apa. Namanya budaya. Ya, tapi tadi saya jelaskan untuk mempermudah, selain bahwa itu suatu makna dan keyakinan umum, itu juga karakter organisasi gitu bisa dibilang. Karakter negara, karakter tergantung budaya apa. Pokoknya kalau lebih dari satu orang karakter. Nah, tentunya kalau berbicara tentang budaya itu banyak sudut pandangnya ya. Jadi kalau saya biarkan misalnya kita berdiskusi budaya itu kesana kemari nggak banyak bisa di banyak sudut pandangnya. Nah, di sini kita secara akademis berbicara tentang, maksudnya dimensinya itu banyak sekali, dan di sini dimensi yang akan kita bahas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 budaya di sini ya. Dimensinya banyak budaya itu ya. Kalau kita ngomong budaya masih banyak hal yang bisa dibicarakan, tapi di sini yang kita bicarakan adalah 7 dimensi ini, di mana itu terukur ya, yaitu dan berhubungan dengan manajemen gitu, berhubungan dengan manajemen, yaitu attention to detail, perhatian kepada detail, orientasi akhir, hasil, orientasi orang, orientasi tim, agresivitas, stabilitas, dan pengambilan risiko dan inovasi. Budaya di sini attention to detail, misalnya orang yang di mana suatu organisasi memiliki budaya di mana attention to detail itu artinya lebih rinci ya. Jadi misalnya di sini kalau kita gambarkan organisasi A itu tinggi attention to detailnya, berarti mereka lebih teliti membuat peraturan-peraturan yang sangat detail maksudnya. Jadi makna-makna atau keyakinan-keyakinannya itu sampai ke hal-hal yang terkecil. Kalau misalnya organisasi B itu law, itu berarti ya tidak sampai detail segala sesuatunya. Jadi sangat tidak kaku ya. Terus orientasi hasilnya law, orientasi hasilnya organisasi A itu law. Ini ya ini yang kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan juga di sini, bahwa logically ya, secara logis itu itu berkaitan di masing-masing dimensi ini berkaitan. Misalnya jika attention to detailnya high, outcome orientasinya itu low. Jadi mereka orang yang attention to detail lebih ke prosesnya rinci, masalah orientasi masalah hasil belakangan gitu. Nah kalau di sini kalau attention to detailnya rendah ya, impactnya apa? Dia organisasi tersebut ya yang penting hasilnya bagus gitu, tinggi. Jadi orientasi hasilnya tinggi, lebih ke hasil. People orientasinya low kalau di organisasi A. Biasanya kalau high attention to detailnya tinggi, itu people orientasinya low. Artinya enggak tidak personal banget, tidak personal ya, lebih ke profesional misalnya. Jadi misalnya kalau ada terjadi kesalahan, itu harus benar-benar bertanggung jawab orang yang melakukan kesalahannya misalnya, tidak personal ya. Kalau high lebih ke orang, ke kemanusiaan misalnya.
Terus team orientation, ya, nya low. Kalau di organisasi A itu team orientation low, kalau di sini lebih ke high. Ya, karena itu ya berkaitan dengan semuanya sudah, kalau yang organisasi A itu semuanya sudah tertata gitu. Jadi tingkat kerjasamanya itu kurang. Kalau ini kan high, semuanya masih belum rinci gitu. Terus agresivenessnya low. Kalau attention to detailnya tinggi, agresifnya low, rendah. Jadi kurang agresif karena kaku ya gitu. Dan ini agresifnya tinggi. Jadi karena apa? Karena tidak terlalu detail, sehingga biasanya lebih cepat sih. Kalau langkahnya kan kita nggak terlalu detail, kadang langkahnya lebih cepat karena nggak terlalu kurang karena kurang, tidak banyak membelanjakan waktu ya di hal-hal yang kecil ya. Kalau dan stabilitasnya tinggi, stabil karena semuanya serba terpantau, terinci ya. Jadi kemungkinan kesalahannya, kesalahan relatif lebih rendah gitu. Tapi proses perjalanannya memang agak lebih lambat. Kalau perjalanan lambat kan lebih stabil. Nah ini kalau organisasi B low ya, karena attention karena ya tidak terinci ya, tidak terinci dan tidak kaku, dan masih banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan ya. Dan perubahan juga ya, dari banyak perubahan di sini di B. Kemudian innovation and risk-takingnya low ya, karena semuanya sudah tertata dengan secara rinci. Jadi orang tidak bisa berbuat inovatif ya, yang beda. Dan ini kali ini high. Kali ini inovasinya high. Ya, saya tidak bilang ini bahwa organisasi A itu bagus dan organisasi B bagus. Itu budayanya seperti itu. Ya. Kalau yang jelek tuh misalnya gini, ini tendensinya low, tapi nggak ada inovasi gitu loh. Inovasinya low. Nah itu baru bisa jadi mungkin jelek gitu ya. Saya tidak bilang ini yang logikanya gitu ya. Logikanya kalau gini ya begitu. Gitu. Kalau nggak nyambung, nah ini saya ada kesalahan ya. Ada mungkin ada jelek di situ. Tapi kalau saya bilang ini pilihan ya, budayanya gitu. Bagaimana mereka memandang dalam organisasi tersebut. Nah, itu yang dimensi yang budaya yang sebatas kita bicarakan ya. Yang lainnya ya tidak masuk dalam kategori pembicaraan di sini. Kemudian budaya yang kuat dan lemah itu gimana? Kalau yang kuat itu dipegang secara teguh dan luas dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap organisasi. Nah, kenapa bisa kuat budayanya? Itu bisa jadi karena ukuran perusahaan. Kan kalau ukurannya banyak orang ya banyak yang megang. Terus umur, kalau lebih lama ya lebih budaya itu lebih banyak dipegang ya lebih kuat. Terus rate of employee turnover, jadi pertukaran karyawan. Jadi, nah tapi kalau pertukaran karyawan tinggi, ini kemungkinan budayanya rendah ya, karena kan banyak keluar masuk, banyak orang masuk yang baru. Terus dan kekuatan dari budaya originalnya. Kemudian clarity and kejelasan budaya dan keyakinannya. Jadi kalau jelas bentuknya seperti apa, kan banyak orang yang memahami gitu lah. Jadi banyak yang megang intinya gitu. Apa manfaatnya menciptakan komitmen organisasi, terus membantu dalam rekrutmen dan sosialisasi
uh, karyawan baru, jadi gampang kalau budayanya kuat tuh gampang tinggal oh ini loh kita tuh begitu gitu di proses recruitment and socialization apa ya kalau di ospek ya kalau di kampus misalnya, dan juga meningkatkan kinerja dengan cara inisiatif, mendukung inisiatif. Nah, budaya itu dari mana sumbernya? Bisa jadi dari pendiri yang punya perusahaan ya melalui visi dan misinya. Kemudian praktek kebiasaan. Bagaimana cara mereka melakukannya. Terus perilaku manajemen puncaknya gitu. Seperti saya sudah ceritakan di awal tentang peran manajer. Kalau manajer itu dia punya figurehead ya, nah itu tadi. Terus keberlanjutan dari budaya itu adalah harus mencari karyawan yang like minded atau yang fit ya, yang cocok. Biasanya ketika nyari dalam proses rekrutmen ya biasanya itu ada persyaratan-persyaratannya yang tentunya sesuai dengan budayanya. Kemudian ada sosialisasi. Nah, bedanya kalau yang kuat dan lemah apa? Kalau yang kuat, value-nya dipegang, nilai-nilainya banyak yang megang, dan yang bisa menjelaskan mana yang penting apa yang enggak gitu. Karyawan juga bisa menceritakan budayanya gimana, seperti apa. Kemudian juga karyawannya punya karakter yang bisa menunjukkan oh ini anak Untirta misalnya ya, oh ini anak oh ini orang karyawan ini karyawan itu gitu kan, ketahuan. Nah, itu berarti kuat budayanya. Strong connection between dengan perilaku, dan ada hubungan antara perilaku dan nilai-nilai yang dianut. Kalau nggak nyambung berarti budayanya nggak kuat. Kayak kita di sini kan budaya lemah berarti ya, apa-apa ya pada tahu mana yang benar mana yang baik, atau memang nggak tahu, pada tahu tapi kelakuannya kan beda banyak orang. Tapi kalau kita nggak, kalau di akuntansi nggak, atau di Untirta nggak, ya kebalikannya kalau ini ya, kalau lemah. Kemudian bagaimana belajar budaya dengan cerita, ritual ya, upacara gitu kalau PNS ya, simbol ya, bahasa, jargon-jargon ya. Simbol itu ya termasuk juga seragam gitu ya, dan bahasa. Bagaimana? Nah itu tadi kan di awal bahwa culture itu adalah constraint. Nah constraint itu bagaimana? Ya, jadi yang menentukan apa layak atau tidak ya perilaku seorang dalam bidang manajerial. Terus menentukan apa yang bernilai dan mesti dikembangkan gitu. Itu buat manajer ya. Dan buat semua orang kalau mau sejalan dengan organisasi, lihat aja di situ apa yang mesti dihargai, apa yang dihargai di situ, lalu lakukan hal-hal tersebut ya. Ya kadang-kadang yang namanya budaya itu kan tidak nampak, apalagi yang kalau kita bicara lemah ya, budaya tidak nampak ya, kita harus bisa kadang-kadang ya kita harus bisa melihat sendiri. Nah ini kalau di apa sih namanya, kalau di rinci ya di dalam di planning organizing budaya itu kayak gimana. Contohnya planning ya, kalau kita kaitkan dengan yang tadi, yang dimensi the degree of tingkat risiko yang dalam rencana, yang tingkat
risiko yang terdapat dalam rencana sejauh mana. Nah itu contoh bagaimana risk takingnya itu ya dalam planning misalnya kalau berkaitan dengan dimensi budaya. Terus kemudian apakah individual atau tim perencanaannya, apakah sejauh mana scanning lingkungannya gitu kan. Kalau misalnya dia rinci intensitinya tinggi ya beda tingkat scanning kejauhan, kedalaman scanning lingkungannya gitu. Dan banyak lagi yang nanti mungkin kita bahas di live ya karena ini durasi ya. Kemudian bagaimana menciptakan budaya yang etis ya. Yaitu satu meningkatkan risiko toleransi terhadap risikonya tinggi. Jadi berani ngambil risiko, terus agresivitasnya rendah dan tidak terlalu tinggi. Kalau etisnya budaya etisnya kurang kan pengennya langsung tinggi aja. Fokus on mean as well as result. Jadi nggak cuma outcome tapi cara-caranya tuh mesti fokusnya artinya nggak cuma hasil gitu. Itu tadi ulang lagi kalau budaya menciptakan budaya etis yaitu risiko toleransinya tinggi, terus juga agresivitasnya rendah atau menengah gitu, dan fokusnya tidak hanya pada hasil tapi pada caranya juga. Kalau menciptakan budaya inovatif gimana? Yaitu tantangan dan keterlibatan ya, kebebasan, kepercayaan dan keterbukaan, dan harus disediakan waktu untuk keluarnya ide, dan humor juga ada, resolusi konflik. Kalau konflik harus ditemukan resolusinya, jangan dibiarkan misalnya. Terus ada waktunya debates dan risk taking. Ya, jangan debat melulu tapi nggak ada challenge, nggak ada freedom. Semua itu harus dikembangkan ya. Kayak gitu. Challenge, tantangan ya. Apakah ya itu budaya juga termasuk ya? Gimana sih orang menganggap itu sebagai tantangan atau hambatan? Kalau menciptakan bagaimana manajer nih, seorang manajer supaya dapat menciptakan budaya yang etis, ya harus jadi contoh. Terus menjelaskan ekspektasi etikanya. Terus ada pelatihan, terus ada rewards etik dan hukuman ya. Ada mekanisme perlindungan kalau ketemu masalah dilema yang berkaitan dengan etika, terutama dalam pelaporannya, tanpa ada rasa takut ya gitu. Kemudian isu-isu terus kemudian bagaimana menciptakan budaya responsif, customer responsif, budaya customer responsif. Budaya respon terhadap pelanggan. Kalau kata orang Padang namanya pembeli adalah raja gitu. Kalau bahasa gitunya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya customer responsif. Jadi menyewa itu satu menyewa karyawan yang tepat. Kemudian peraturannya jangan terlalu kaku. Peraturan, prosedur dan regulasi jangan terlalu kaku. Ini nanti kita bahas apa sih masih prosedur, regulasi dan aturan. Kemudian menggunakan pemberdayaan karyawan. Kemudian pemberdayaan karyawan itu karyawannya dikasih otoritas gitu, dikasih kerjaan. Terus dimiliki keahlian keahlian mendengar. Emang kalau customer komplain itu gimana caranya gitu. Iya. Kalau saudara mungkin ketemu kalau pos komplain dimarahin sama
perusahaannya gitu ya. Sering juga ya. Iya. Ya ini karena budaya, banyak perusahaan yang tidak memiliki customer responsive. Oke. Kemudian kemudian harus memperjelas ya. Memperjelas kalau untuk kejelasan terutama berkaitan dengan kepuasan kerja dan konflik, kalau ada konflik atau apa gitu. Kemudian ya memberikan karyawan kebebasan untuk mengambil inisiatif. Nah, ini nanti banyak lagi tentang customer, nanti kita bahas di tempat lain. Dan ini juga ada spiritual dan organisasi, budaya spiritual dan organisasi culture. Culture ini sudah di mana orang-orang sudah memasukkan tempat kerjanya sebagai sehingga sudah masuk ke dalam jiwanya gitu. Bahasa kitanya itu menjiwai gitu ya. Ini gitu. Bagaimana menciptakan orang-orang budaya yang menjiwai lingkungan kerjanya. Karakteristiknya apa? Tujuannya apa? Pemahaman terhadap tujuan perusahaan itu tinggi gitu. Terus juga pengembangan terhadap individu juga tinggi. Jadi orang-orang dikembangkan di masing-masing itu. Terus ada keterbukaan dan maksudnya apalagi kalau ada saling sikut nggak ada di situ ya. Jadi orang semua merasa menjadi orang yang dikembangkan di situ. Kemudian keterbukaan dan saling percaya dan pemberdayaan karyawan. Kemudian toleransi terhadap ekspresi. Jadi beda sedikit nggak dimarahin, nggak. Ya, pokoknya karyawan tampilnya kayak gimana itu nggak begitu jadi masalah. Yang penting menjiwai kerjanya. Kemudian keuntungannya apa? Ya produktivitas tinggi, orangnya pada betah, terus kinerjanya tinggi secara organisasional, kreatif ya, kepuasan kerja, kinerja tim karena saling percaya dan kinerja organisasi. Nah itu tadi budaya, dan sekarang lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu adalah faktor yang mendorong faktor dan kekuatan dari luar yang mempengaruhi kinerja organisasi. Faktor dan kekuatan yang dari luar yang mempengaruhi organisasi itu namanya faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu ada spesifik dan general. Kalau spesifik, direct impact, jadi impactnya direct dan immediate, jadi langsung dan segera. Tapi kalau general, mungkin ya kata kuncinya may affect the organisasi, mungkin bisa jadi ya bisa jadi bisa enggak gitu mempengaruhi organisasi. Ya ini seperti ekonomi, sosial, budaya, demokrasi, teknologi dan keadaan negara ya. Kemudian yang environment spesifik itu ya supplier, konsumen gitu ya, dan sebagainya. Nanti saudara bisa lihat di gambarnya juga ada di slide yang saya berikan. Kemudian bagaimana lingkungan mempengaruhi manajer, yaitu ketidakpastian. Jadi kemampuan manajer mampu memprediksi organisasi lingkungan eksternal. Itu dipengaruhi oleh kompleksitas dan kerumitan lingkungan dan perubahan dari komponennya. Itu nanti di sini ada matriknya, ada 4 di saudara bisa lihat di situ. Jadi ada 4 kemungkinan lingkungan di situ. Jenis nih kemungkinan lingkungan. Kemudian stakeholder relationship, hubungan dari stakeholder itu ya adalah pihak-pihak dalam organisasi
dalam lingkungan organisasi yang dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan manajer organisasi ya. Itu pihak-pihak yang pihak-pihak di lingkungan organisasi yang dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan manajer. Itu namanya stakeholder. Ada stakeholder, ada stockholder. Kalau stakeholder ya ini, kalau stockholder itu saham sama shareholder ya. Saudara harus bisa bedakannya. Why? Kenapa harus di manage? Ya, karena akan meningkatkan kinerja organisasi dan itu adalah suatu hal yang baik ya, berkaitan dengan ketergantungan antara organisasi dan eksternal stakeholdernya. Bagaimana memanagenya? Yaitu diidentifikasi dulu siapa stakeholdernya, kemudian tentukan kepentingannya apa, lalu mana yang paling penting dari kepentingan tersebut, lalu tentukan bagaimana cara bagaimana pentingnya ya, kemudian tentukan bagaimana cara memperlakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan kita bahas di online live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.